Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sidang Dewan Juri yang terhormat, berdirinya kami di sini adalah sebagai tim pro dengan mosi skeptisisme pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Kresna Katiandano sebagai pembicara pertama, kemudian rekan saya RM Lutfi Erlangga Hadi Wijaya sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Fizelina Gia sebagai pembicara ketiga. Skeptisisme pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dilatar belakangi oleh keputusan DPR dan lembaga penyelenggara pemilu yang menyepakati bahwasanya tetap dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember mendatang. Kesepakatan ini muncul dalam rapat kerja dan rapat Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan DKPP. Melihat pada aspek sosiologis, yang mana Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan kesehatan dengan mewabahnya virus COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi bencana nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sulit bagi kita untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan kurva penurunan yang signifikan. Lex nemini operatur enicum, nemini facit injuriam. Mari kita mencermati berbagai skenario yang mungkin harus dikaji lebih mendalam. Todd Landman dan Luca Di Gennaro Spender dalam tulisan berjudul Pandemic Democracy Election and COVID-19 yang dimuat di Journal of Research 13 Mei 2020 menyebutkan bahwa periode pemilihan memiliki dampak tertinggi dan kemungkinan tertinggi untuk proses nominasi kandidat, kampanye, pemungutan suara, dan hasil perhitungan. Pada tahap mutarlik, pemutakhiran daftar pemilih, penting diketahui bahwa ada satu sistem yang selama ini menjadi dasar utama dalam keakuratan data pemilih, yakni kegiatan publik door-to-door yang dipastikan harus bertemu langsung dengan calon pemilih. Jika kita tetap memaksakan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, maka dipastikan kemungkinan tidak adanya kegiatan publik door-to-door, yang artinya hal tersebut mencederai asas lugar-jodir yang merupakan asas fundamental dari pemilihan itu sendiri. Persoalan lain, belum tuntasnya regulasi, ketidakpastian anggaran, kapasitas petugas yang terancam bermasalah, dan akses informasi yang terbatas bagi calon pemilih merupakan pilihan tak kredibel dan tidak memperhatikan unsur kesehatan warga negara sebagai hak fundamental. Kesehatan merupakan prioritas utama yang harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, bangunan argumentasi kami dilandaskan nilai-nilai filosofis yang mana telah terkandung dalam Pancasila Sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana pemerintah dalam mengambil kebijakan dan memutuskan suatu keputusan seharusnya melihat dan mempertimbangkan suara dan aspirasi masyarakat di Indonesia. Namun, data yang telah kami himpun dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 63,1% masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini. Yang artinya masyarakat Indonesia lebih memilih untuk penundaan pilkada di tahun 2020. Di mana hal ini menjadi gambaran yang jelas bahwasanya akan adanya penurunan partisipasi di pilkada 2020. Dan bukankah menaikkan angka partisipasi di pilkada tahun 2020 ini di tengah pandemi COVID-19 bukanlah suatu hal yang mudah. Kami juga melaju pada aspek yuridis, di mana pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu dapat diketahui bersama bahwasanya kesehatan merupakan hak fundamental masyarakat yang telah dijaga konstitusi. Sedangkan jika pilkada 2020 tetap diselenggarakan, yang akan rencananya diselenggarakan di 270 daerah, yang mana 45 daerah berada di zona merah, 99 daerah berada di zona oranye, 72 daerah berada di zona kuning, dan hanya 43 daerah saja yang berada di zona hijau. Yang artinya mayoritas daerah-daerah adalah daerah yang berada di titik penularan resiko tertinggi di virus corona.
Sedangkan jika pilkada di tahun 2020 ini tetap dilaksanakan, maka taruhan utamanya adalah hak fundamental masyarakat, yakni hak kesehatan. Sedangkan tanpa kesehatan, masyarakat di Indonesia tidak mampu meraih hak-haknya yang lain, seperti hak untuk hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak dipilih dan memilih. Mari dari situ kami memberikan suatu solusi, yakni pemerintah dalam mempertimbangkan suatu kebijakan dan memutuskan suatu keputusan seharusnya melihat aspirasi dan suara masyarakat di Indonesia, yang mana masyarakat di Indonesia mayoritas menginginkan adanya penundaan pilkada di tahun 2020 ini sebagai cerminan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila Sila keempat. Dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, maka kembali kami memperjelaskan bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini mengenai skeptisme pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Berangkat dari hal tersebut, marilah kita melaju pada aspek yuridis, yakni berkaca pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang mana memungkinkan setiap orang berhak melakukan kehidupan yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Dari hal tersebut, jika pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini akan tetap dilaksanakan, hal itu akan menciderai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini. Beranjak dari situ, mari kita menelisik lebih lanjut pada aspek yuridis Pasal 120 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah, yang mana menyatakan dengan adanya bencana alam atau bencana non-alam yang mengakibatkan penundaan pemilihan serentak, maka akan dilakukan pemilihan lanjutan. Dari hal ini juga diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan diperjelas lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020, yang mana peraturan Presiden mengatakan bahwasanya bencana COVID-19 ini sudah menjadi bencana non-alam yang berada di taraf nasional. Dari hal itu, kita bisa menarik kesimpulan kesehatan jauh lebih penting dari segalanya. Salus Populi Suprema Lex, yakni keselamatan rakyat merupakan hak fundamental. Beranjak dari aspek yuridis, mari kita menelaah lebih lanjut dari aspek empiris, yang mana berdasarkan data yang telah kami himpun dari International Democrat of Electoral Institute yang mengatakan bahwasanya terdapat 67 negara yang telah melakukan penundaan pemilihan umum di tengah pandemi COVID-19 ini. Dari sini kita bisa berkaca bahwa seharusnya pemerintah jauh lebih mementingkan kesehatan rakyat. Dari sini kami menarik kesimpulan bahwasanya penundaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan solusi yang sangat penting untuk memangkas tali penyebaran virus COVID di tengah-tengah masyarakat ini. Dari bangunan argumentasi yang telah kami paparkan, maka kami akan menarik benang merahnya. Lex Tempor Dabit Remedium, hukum selalu memberi obat. Berkaca pada aspek yuridis pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwasanya memang benar adanya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 memunculkan skeptisisme masyarakat terhadap pemerintah. Mengingat kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami permasalahan kesehatan dengan mewabahnya virus COVID-19 yang belum menunjukkan kurva tren penurunan yang signifikan. Pun dari apa yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua, bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia menginginkan penundaan pelaksanaan pilkada di tahun 2020, yang artinya hal tersebut berdampak pada penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Oleh karenanya, kami tawarkan solusi. Yang pertama adalah mengimplementasikan pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang telah dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Yang kedua adalah fokusnya pemerintah pada penanganan wabah virus COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil. Terima kasih.